Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sebagai observer yang akan mengamati proses coaching dari ibu-ibu semua. Di sini ada rubriknya, ada 3 tahapan. Yang pertama prasupervisi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca percakapan. Jadi ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Nah, di sini sebagai coachnya adalah Bu Imas, benar? Dan Ya, betul. coachnya adalah Bu Yunita. Nah, Bu Imas sendiri, kompetensi apa nih sebagai coaching yang ingin Bu Imas tingkatkan? Kompetensi yang saya ingin tingkatkan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Selain pertanyaan berbobot, mungkin ada kompetensi lain yang ingin Bu Imas tingkatkan? Hadir sepenuhnya, tapi mungkin lebih dominan ke pertanyaan. Jadi selama Ya, observasi ini saya akan mengamati bagaimana Bu Imas mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan Bu Imas sampaikan. Nah, iya. eh, ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Imas lakukan tadi, menyampaikan pertanyaan berbobot ini tujuannya apa? Tujuannya yang pertama yaitu menggali potensi koci. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan yang memang pas, yang memang berbobot, otomatis jawaban yang diberikan oleh koci itu adalah yang berkaitan dengan potensi koci untuk menghadapi atau mengatasi masalah yang sedang dia hadapi gitu. Oke, baik. Kita mulai saja ya proses coachingnya ini. Silakan Bu Imas. Oke, baik. Terima kasih Bu Lutfia. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imas. Iya, oke. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kegiatan coaching hari ini ya. Sebentar. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kita kan bertemu dalam rangka coaching ini pasti ada tujuan. Menurut Bu Yudita, tujuan apa yang ingin dicapai dalam pertemuan ini? Tujuan yang ingin saya capai dalam coaching kita hari ini, Bu Imas, itu saya ingin menciptakan pembelajaran yang kondusif, nyaman, aman, dan menyenangkan di kelas. Oke, menciptakan pembelajaran yang kondusif, yang aman dan menyenangkan. Pasti kita ada tujuan ini pasti kan istilahnya ada apa ya, ada pemantik. Kenapa kita ingin menciptakan kelas yang aman? Karena mungkin ada sesuatu atau bagaimana ya? Iya, Bu Imas. Jadi memang di kelas saya ini ada beberapa eh, masalah ya, sebenarnya kalau dibilang kesenjangan. Ya, jadi eh, di kelas saya ini ada beberapa anak yang saya di kelas 2 ya Bu Imas mengajarnya itu yang belum lancar membaca. Untuk anak-anak yang belum lancar membaca sebenarnya masih bisa dikejar dengan eh, latihan membaca setiap hari literasi. Nah, Mm-mm. untuk yang menjadi prioritas saya untuk saat ini adalah eh, salah satu murid saya yang berkebutuhan khusus dengan indikasi ADHD. Bukan indikasi, tapi memang sudah ada suratnya dia memang ADHD. Jadi dia Mm-mm. harus mengkonsumsi obat-obatan setiap hari untuk mengontrol emosinya. Ketika dia sehari atau sekali nggak minum, itu kan sehari 3 kali dia harus minum, itu dia pasti emosinya sudah mulai tidak stabil. Dan ketika emosinya sudah mulai tidak stabil, anak tersebut akan mulai mengamuk karena dia ketika mendengar suara bising di dalam kelas itu ada suara orang ngobrol, itu dia merasa sangat terganggu. Dia mengerjakan soal yang menurut dia sulit, dia akan kesal dengan dirinya sendiri, bahkan sampai ingin bunuh diri. Jadi dia sudah sampai mau loncat ke tembok, sudah naik nih, sudah di melewati tembok ya, tapi ditahan oleh Iya. penjaga sekolah.
Itu pada saat eh, pelajaran agama, karena memang anak tersebut tuh kurang menguasai tentang menulis huruf hijaiyah. Jadi kalau dia merasa nggak bisa ya dia kesal dengan dirinya sendiri gitu. Jadi Iya, ketika saya di cepat bawah, putus asa berarti ya. betul betul, saya langsung dipanggil ke atas, dan itu ke atas semua ya, ibu kepala sekolah, penjaga sekolah saya semua jadi naik ke atas tuh karena anak tersebut itu mau bunuh diri gitu. Memang orang pasti berpikirnya masa sih anak kelas 2 mau bunuh diri gitu. Karena untuk anak yang normal mungkin itu nggak, maksudnya jarang ya, nggak mungkin gitu. Tapi ini untuk yang murid berkebutuhan khusus dengan ADHD, itu kategori ADHD itu sangat mungkin terjadi gitu. Karena memang kebiasaan dia di rumah juga yang nggak bisa menjaga emosinya terhadap adiknya, memukul ya benar-benar memukul seperti itu. Jadi eh, saya sebagai guru kelasnya yang harus eh, melakukan pendekatan khusus terhadap siswa tersebut. Seperti itu, Bu Imas. Oke, berdasarkan cerita Bu Yunita ya, di dalam kesempatan pertemuan kali ini kita ukuran keberhasilan seperti apa yang Bu Yunita inginkan? Nah, untuk ukuran keberhasilan sendiri yang saya harapkan ya Bu Imas, jadi paling tidak murid tersebut itu dapat eh, dapat belajar dengan tertib ya. Dia dapat belajar tuh dengan happy gitu, nyaman gitu, tanpa membuat dirinya sendiri menjadi gelisah atau membuat kelas menjadi gaduh gitu. Karena ketika dia sudah mulai marah dan teriak-teriak, bahkan pernah sampai melempar kursi gitu. Karena kalau itu kursi besi sampai kena temannya kan menjadi bahaya gitu. Itu Iya, betul. saya berharapnya dia bisa lebih mengontrol emosinya dan menjaga emosinya gitu. Menjadi kelas kita itu lebih kondusif ya. Jadi anak-anak juga belajar itu lebih tenang, lebih nyaman gitu. Tidak tidak ada percekcokan antara satu dengan yang lain. Karena ketika ada yang teriak-teriak kan pasti yang lain, Raffi jangan teriak-teriak gitu. Raffi udah jangan marah gitu. Akhirnya kan kelas menjadi gaduh dan tidak kondusif seperti Iya, itu. iya, betul sekali. Kemudian kesempatan apa yang telah Bu Yunita lakukan untuk mencapai hal tersebut? Kesempatan saya sendiri memang saya oleh ibu kepala sekolah diberikan kesempatan untuk mencari solusi ini, kira-kira apa yang harus kita laksanakan Ibu biar Raffi itu ketika sudah mulai tidak bisa mengontrol emosinya, saya di kelas juga tetap bisa melakukan pembelajaran dengan baik gitu ya. Akhirnya eh, saya bersama ibu kepala sekolah itu menyarankan untuk seminggu sekali itu ada guru guru inklusi atau guru berkebutuhan khusus yang mengajarkan siswa tersebut. Jadi siswa tersebut tuh ada pendampingan setidaknya seminggu sekali seperti itu. Oke, guru pendamping ya, setidaknya Ya. 1 minggu sekali. Oke, selanjutnya kekuatan apa yang telah Bu Yunita miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau kekuatan yang saya miliki sendiri, kalau menurut saya, pertama itu kekuatan kesabaran ya Bu Imas, karena kalau tidak sabar dalam menghadapi murid-murid yang berkebutuhan khusus itu pasti kita sebagai guru udah eh, masa bodoh atau bodoh amat. Dia mau ngapain, dia mau berbuat apa, dia bisa apa, kita nggak akan peduli. Tapi ketika saya memiliki rasa kesabaran, saya harus sabar karena saya adalah seorang pendidik. Yang kedua adalah rasa ikhlas. Jadi sebagai guru saya harus ikhlas menerima keadaan murid saya yang memang seperti itu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan memang seperti itu. Jadi itu adalah ujian dan tantangan saya sebagai pendidik. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, betul sekali ya. Yang namanya anak berkebutuhan khusus artinya kan anak istimewa. Dalam penanganannya juga pasti lebih istimewa dibandingkan dengan anak yang lain. Iya, kita harus sabar, harus ikhlas juga. Kalau misalnya tanpa sabar ya istilahnya udah
makin berantakan kali ya kelasnya. Iya, sangat Betul. tepat sekali. Selama ini hambatan atau gangguan apa ya yang kira-kira dapat menghalangi ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Untuk hambatan sendiri atau gangguan ya Bu Imas, mungkin memang ada beberapa teman-temannya yang tidak memahami atau kurang memahami kalau memiliki teman seperti itu. Jadi ketika tahu temannya memiliki berkebutuhan khusus dengan ADHD, marah-marah, dia ikut marah-marah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi itu membuat kelas menjadi gaduh gitu. Akhirnya pembelajaran saya terkadang menjadi kurang menyenangkan di dalam kelas gitu. Karena apa? Anak-anak jadi ribut di kelas hanya karena satu anak yang di kelas teriak-teriak, marah-marah, keliling-keliling, lempar-lempar sesuatu itu kan akhirnya terjadi percekcokan antara murid tersebut dengan teman-temannya, yaitu akhirnya itu menjadi gangguan dalam pembelajaran saya di kelas, apa namanya, dan itu cukup mengganggu menurut saya ya Bu Imas ya. Iya, oke. Kemudian solusinya bagaimana ya Bu Yunita? Eh, Kalau dari saya sendiri, solusinya itu Bu Imas, murid tersebut saya tempatkan duduknya itu di sebelah saya. Jadi ketika dia duduk di sebelah saya itu kan dia tidak berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Jadi dia kalau diledek atau di apa dia jauh gitu dari teman-temannya. Kalau tadinya duduknya deket kan diledek sedikit dia langsung ngamuk seperti itu. Jadi saya tempatkan duduknya di sebelah saya agar saya lebih bisa mengontrol emosinya. Jadi saya lebih dekat dengan dia. Jadi dalam pembelajaran juga dia lebih mudah ketika dia sulit mengerjakan tugas, ya pasti akan saya bantu karena dia duduknya lebih dekat dengan saya seperti itu. Walaupun memang saya secara Iya, klasika semua pasti dibantu ya anak-anak. iya. Iya, iya tepat sekali ya. Ketika kita akan mengatasi satu emosi pada satu anak, otomatis kita harus mendekatkan dulu fisik kita karena misalnya kalau misalnya jauh mungkin apa ya belum tentu nyampe tujuan yang kita mau. Iya betul sekali. Kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan selanjutnya? Rencana aksi saya selanjutnya itu eh, saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya untuk pendampingan murid tersebut. Memang saya menyarankan untuk orang tuanya itu mengadakan guru pendamping khusus. Sudah pernah disampaikan. Orang tuanya keberatan karena untuk biaya guru pendamping khusus itu kan tidak murah ya Bu Dini ya. Gitu. Jadi Iya, saya menyarankan tetap ada pendampingan untuk murid ABK tersebut gitu. Jadi orang tuanya baik ayahnya atau ibunya salah satu itu ada yang menunggu di luar kelas. Jadi ketika anak tersebut sudah mulai tidak bisa mengontrol emosinya, itu ada yang menjaga dari luar. Jadi ada yang mengawasi tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Bu Dini. iya, oke. Artinya kan setiap kita melakukan atau kita membuat satu rencana yang tujuannya kita sudah apa ya sudah tergambar dengan jelas, otomatis kan di situ harus ada komitmen yang harus dipegang teguh baik oleh Bu Yunita maupun oleh anak-anak yang lain ya. Berdasarkan kesepakatan kelas. Dalam tujuan tadi, dalam rencana aksi tadi, siapa saja kira-kira yang dapat membantu untuk pencapaian dari tujuan yang telah Bu Yunita tetapkan. Untuk pihak-pihak yang dapat membantu tujuan pembelajaran ini, tentunya pasti saya sebagai guru, semua murid, termasuk murid tersebut, murid yang berkebutuhan khusus, orang tua murid, dan kepala sekolah. Karena saya juga menyarankan kepada orang tua murid yang lain untuk memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi harus saling memahami dan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi semua pihak termasuk orang tua murid dari anak-anak yang lain semua saya libatkan. Seperti itu Bu Dini.
Oke, berarti kolaborasi ya, kolaborasi Ya, antara rekan sesama guru, orang tua, dan pastinya juga kepala sekolah juga harus mengetahui. Oke, betul. baik Bu Yunita, berdasarkan coaching yang kita lakukan hari ini, apakah ada tindak lanjut untuk kegiatan selanjutnya atau untuk rencana yang berikutnya? Atau mungkin misalnya ada sesuatu ide atau pemikiran yang bisa terbuka gitu, pemikiran baru yang bisa terbuka atau bagaimana menurut Bu Yunita? Iya, Bu Dini, untuk tindak lanjutnya mungkin untuk saat ini saya masih proses kolaborasi dengan orang tua. Jika hal tersebut memiliki dampak positif, akan kami lanjutkan. Ya, jika nanti tidak ada perkembangan dari solusi yang sudah saya berikan, mungkin kami nanti akan mencari solusi lain agar siswa tersebut memiliki perkembangan yang positif seperti itu. Ya, baik. Memang sangat tepat sekali ya. Jadi ketika kita mempunyai satu tujuan, mungkin tujuannya memang secara umum, secara klasikal untuk mengendalikan kelas, melaksanakan pendidikan yang kondusif, gitu, pembelajaran yang kondusif. Tapi di mana ada satu anak yang bermasalah, otomatis akan memancing atau mematik semua siswa untuk bereaksi. Apalagi setelah terjadi tantrum pada anak tersebut, otomatis panik Betul, itu bisa dirasakan oleh semua siswa. Jadi tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Yunita sudah sangat tepat sekali. Kolaborasi itu dilakukan antara guru, antara rekan guru juga kepala sekolah dan juga orang tua. Bagaimanapun juga orang tua memang lebih mengenal karakter anak. Jadi otomatis istilahnya pasti lebih tahu, lebih kenal orang tuanya daripada kita. Seandainya misalnya nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, kalau orang tuanya sudah mengetahui istilahnya tidak 100% kesalahan sekolah itu mungkin. betul, Berarti kita betul. memang harus melibatkan orang tua. Iya, saya rasa tindakan atau tujuan atau rencana yang sudah disusun oleh Bu Yunita sudah sangat tepat sekali. Mungkin untuk kegiatan coaching hari ini kita cukupkan sekian. Eh, saya ucapkan terima kasih pada Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kembalikan kepada Bu Lutfia sebagai observer. Silakan Bu Lutfia. Oke, baik. Luar biasa coaching Bu Yunita dan Bu Imas. Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi kalau Bu Imas mereview kembali, merefleksi kembali, di bagian mana yang menurut Bu Imas bisa meningkatkan indikator yang tadi Bu Imas sampaikan, yaitu pertanyaan. Di pertanyaan yang mana? eh Pertanyaan berbobot mungkin tujuan kali ya. Jadi eh, ketika saya mau istilahnya begini, apapun yang mau kita lakukan, kemanapun kita berjalan, pasti yang awal kita tahu itu adalah tujuan kita. Jadi kalau kita sudah tahu tujuannya apa, pasti kita bisa gitu mencapai. Kalau intinya kita yang harus pertama kita lakukan adalah menetapkan tujuan dulu gitu. Tadi setelah saya pelajari dari masalahnya Bu Yunita itu satu anak yang bermasalah dan akhirnya mengakibatkan kegaduhan dalam kelas itu. Tujuannya Bu Yunita itu adalah ingin supaya pembelajarannya itu kondusif. Itu tujuannya. Berarti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah ke cara atau strategi bagaimana supaya kelasnya Bu Yunita itu kondusif. Itu pertanyaan yang seperti itu mungkin yang saya anggap berbobot. Oke, catatan Bu Imas hampir sama dengan saya karena ketika tadi Bu Imas menanyakan tentang tujuan, di pertanyaan kedua di catatan saya, Bu Imas menanyakan apa dasarnya Bu Yunita memilih tujuan tersebut. Akhirnya memancing Bu Yunita menceritakan asal muasal Bu Yunita punya tujuan tersebut. Akhirnya Bu Imas memiliki gambaran untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lebih berbobot. Tepat sekali Bu Imas. Jadi dari catatan saya di pertanyaan kedua itu sangat luar biasa. Dengan
itu memancing Bu Yunita menceritakan masalahnya, bukan hanya menyampaikan tujuannya. Kemudian di pertanyaan berbobot juga yang saya lihat pertanyaannya sudah sangat runtut sekali, membangun, menuntun, menumbuhkan Bu Yunita untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang Bu Yunita hadapi. Namun saya juga melihat dari catatan saya ini, Bu Imas memiliki satu kompetensi coaching, yaitu komunikasi yang memberdayakan. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan Bu Imas dan pancingan-pancingan Bu Imas yang membawa Bu Yunita semakin tumbuh, memahami tentang permasalahan yang sedang dihadapi, juga membayangkan. Tadi di closingnya ada tuh catatan saya bahwa oh, kolaborasi itu bagus sekali. Jadi dalam catatan saya ada percakapan-percakapan seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih untuk Bu Imas. Kompetensi apa lagi setelah tadi Bu Imas ingin meningkatkan, menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kompetensi apa lagi sebagai coach yang ingin Bu Imas tingkatkan? Kompetensi lain yang ingin saya tingkatkan mungkin hadir sepenuhnya ya, karena ketika kita sedang menjadi apa namanya coaching, kita mendengarkan terkadang ada beberapa mungkin sepersekian menit atau sepersekian detik ketika kita imajinasinya agak mengembara kemana-mana, itu akhirnya mungkin kita tidak memahami semua keluh kesahnya atau semua masalah yang disampaikan oleh Koci karena mungkin hanya sekelebat tapi mungkin justru disitulah Koci itu menyampaikan inti permasalahannya gitu. Jadi yang ingin saya tingkatkan di sini adalah hadir sepenuhnya. Tidak memungkiri juga bahwa kita sebagai manusia biasa pasti mempunyai masalah pribadi ketika ada seorang koci yang membutuhkan istilahnya apa ya rekan untuk bercerita gitu. Kalau kita sedang ada masalah, intinya masalah itu juga tetap ada di kepala kita dan itu mungkin akan sedikit mengganggu gitu untuk kita supaya bisa hadir sepenuhnya itu agak terganggu juga itu. Jadi yang pertama tadi saya ingin meningkatkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot. Yang kedua mungkin hadir sepenuhnya walaupun itu tidak setinggi pertanyaan berbobot. Baik, Seperti itu Bu Lutfia. baik, semoga bisa meningkat semua kompetensi coach pada diri Bu Imas. Nah, untuk Bu Yunita nih, Amin. apa rasanya setelah di coaching sama Bu Imas? Rasanya saya lebih plong ya Bu Lutfia ya, karena saya dapat menceritakan, mendiskusikan masalah saya yang ada di kelas gitu. Walaupun memang banyak sekali masalah-masalah ya kita yang ada di sekolah, tapi itu yang menjadi prioritas saya seperti itu untuk saat ini. Karena selebihnya untuk masalah lain masih bisa teratasi seperti itu. Oke, baik. Lebih plong ketika bercerita karena memang cukup Iya. kita diminta untuk didengarkan. Ada satu mungkin sekedar sharing saja, ini masukan buat saya pribadi. Ketika melakukan coaching, minimalisir sekali, kalau bisa dihindari sekali memberikan asumsi atau pendapat pribadi sebagai coach terhadap permasalahan orang yang kita coaching. Mungkin itu saja closing dari saya. Karena memang kadang kita nyerempet-nyerempet dikit pengen mengungkapkan pendapat pribadi kita. Nah, itu yang harus sangat dihindari di dalam proses coaching. Mungkin itu aja ibu-ibu yang hebat, Bu Imas dan Bu Yunita pada malam hari ini kita cukupkan, ke? Mudah-mudahan kita bertemu lagi Baik. di lain kesempatan. Mohon maaf. Amin. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.